Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhalisa Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 19 11 00 054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pendidikan. Baiklah, langsung saja. Seperti yang saya katakan di awal bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Jauh sebelum sosiologi muncul, sebetulnya telah ada perhatian dari para intelektual terhadap masalah-masalah serta isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat dan perilaku manusianya. Para ahli filsafat pencerahan pada abad ke-18 sudah menekankan peranan akal budi dalam memahami perilaku manusia dan dalam memberikan landasan untuk hukum-hukum dan organisasi negara. Pemikiran mereka lebih ditekankan pada dobrakan utama terhadap pemikiran abad pertengahan yang bergaya skolastik atau dogmatis, di mana perilaku manusia dan organisasi masyarakat itu sudah dijelaskan dalam hubungannya dengan kepercayaan agama. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam terkemuka asal Tunisia, sudah merumuskan suatu model tentang suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat harus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Karya Khaldun tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Muqaddimah tentang sejarah dunia dan sosial budaya yang dipandang sebagai karya besar di bidang tersebut. Teori sosial Khaldun terkenal dengan siklus peradaban. Menurut Khaldun, setiap peradaban berkembang melalui 4 fase, yaitu fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Kemudian keempat perkembangan ini oleh Khaldun sering disebut dengan fase perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Pada mulanya, sosiologi masih menjadi bagian tak terpisahkan dari filsafat. Pada waktu itu, filsafat mencakup segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian, yakni Auguste Comte. Ia adalah orang pertama yang mencetuskan nama sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie Positive yang terbit pada 1838. Dalam buku ini, Comte secara kreatif menyusun sintesa berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Comte menamainya dengan social fisika sosial, kemudian diubahnya sendiri dengan sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios yang berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat. Bagi Comte, sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan. Istilah sosiologi menjadi lebih populer setengah abad kemudian berkat jasa Herbert Spencer.
ilmuwan Inggris yang menulis buku berjudul Principles of Sociology yang mengemukakan bahwa kunci memahami gejala sosial atau gejala alamiah itu adalah hukum evolusi universal. Gejala fisik, biologis, dan sosial itu semuanya tunduk pada hukum dasar tersebut. Kemudian prinsip-prinsip evolusi tersebut juga diperluas dari tingkat biologis ke sosial sehingga semboyan survival of the fittest dalam Darwinisme sosial itu pun sebenarnya dari Spencer. Proses kelahiran sosiologi dilatar belakangi oleh serangkaian perubahan dan krisis yang terjadi di Eropa. Pada akhir abad 15 dan permulaan abad 16 di Eropa Barat telah menjadi renaissance atau kebangkitan kembali yang ditandai dengan mulai tumbuhnya kapitalisme, perubahan-perubahan di dalam sosial politik, perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke-18 serta terjadinya revolusi Prancis. Perkembangan sosiologi semakin mantap berkat Émile Durkheim melalui bukunya Rules of Sociological Method yang terbit pada tahun 1895. Dalam buku yang melambungkan namanya itu, Durkheim menguraikan tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Durkheim saat ini diakui banyak pihak sebagai bapak metodologi sosiologi. Menurut Durkheim, tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial, yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal tetapi mampu mempengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Selain daripada tokoh yang saya sebutkan di atas, sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran para tokoh sebagai berikut. 1. Lester Frankfurt. Lester Frankfurt adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology atau Sosiologi Terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala-gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Yang kedua yaitu John Dewey. Gagasan Lester Frankfurt tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyhurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899 menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Dewey meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan setiap hari seperti pakaian, gas, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Mereka hanya tinggal memakai tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kondisi seperti ini dapat diperbaiki melalui dengan jembatan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu Émile Durkheim. Salah seorang tokoh penting dalam khasanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Émile Durkheim, terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social think atau ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri, seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial ia bagi menjadi dua, yakni solidaritas mekanik dan kesolidaritas organik. Yang keempat yaitu Kurt Manheim. Dalam perkembangan selanjutnya, Kurt Manheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia
Ia nyatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia, terlebih lagi jika pendidikan dihadapkan dalam kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Yang kelima yaitu George Payne. Menurut George Payne, yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan, mengemukakan secara konsepsional yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan adalah by educational sociology with the kinds which describes and explains the institution, social group, and social presence that is the space relationships in which or through which the individual gains an organizer experience. Penn menegaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga kelompok-kelompok sosial, proses sosial terdapat apa yang dinamakan hubungan-hubungan sosial di mana dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologisnya. Menurut Ari Gunawan bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase. Fase pertama yaitu di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Fase kedua ini timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata. Sosiologi pada fase ketiga ini merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Fase yang keempat, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode sosiologi yang khusus. Selanjutnya yaitu paradigma sosial dalam masyarakat. Paradigma sosial merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Adapun paradigma sosial dalam masyarakat yaitu yang pertama, paradigma fakta sosial. Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya yaitu bentuk pengorganisasian peraturan hierarki kekuasaan, peranan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai penata-penata sosial merupakan fakta yang terpisah dari individu namun mempengaruhi individu tersebut. Selanjutnya yaitu paradigma, definisi, dan metode sosial. Sebagai suatu realitas sosial yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas, maka metode analisis terhadap masalah-masalah sosial tidak berbeda dengan metode analisis realitas sosial yang lainnya. Pendefinisi metode analisis ini juga sangat tergantung pada pola hubungan antar variabelnya. Berikut ini jelaskan bagaimana prinsip analisis terhadap masalah-masalah sosial secara kuantitatif. Sebelum melakukan analisis, harus diketahui lebih dulu apa latar belakang kita melakukan analisis, merumuskan tentang esensi masalah apa yang dianalisis, mengemukakan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah sosial. Yang keempat yaitu mengemukakan prosedur lapangan yang digunakan untuk melakukan analisis masalah sosial. Yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Membahas mengenai paradigma perilaku sosial secara khusus akan saya rujukan sedikit ke arah penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama untuk bergaul bersama dan dengan tujuan supaya mendapatkan teman.
Namun apabila terjadi penyimpangan sosial, kita masing-masing harus berusaha untuk mengatasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.